dilihat orang di televisi, otomatis orang akan mengoreksi kita sekecil apapun itu. Nah jadi jangan baper, jangan apa tuh orang yang berkomentar. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah juara 3 Liga sekarang udah mulai main sinetron nih, udah ada job-job. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin itu rezeki dari Allah buat hari, doa orang tua buat hari juga. Jadi dinikmatin aja sampai proses belajar, apalagi main film kan ini pertama kali buat hari ya. Biasanya nyanyi terus. Nah jadi agak pertama sih agak deg-degan, tapi lama kelamaan menikmati prosesnya, jadi santai gitu. Apalagi sutradaranya juga kemarin baik, terus pemain-pemainnya juga ramah, pemain-pemainnya juga orangnya asik semua, kru-kru semuanya, dari wardrobe, dari kameramen semuanya asik. Jadi bekerja sambil ketawa-tawa sambil bercanda-canda tuh, jadi kita nggak ngerasa capek gitu. Capek sih pasti karena syuting kan kita nggak tahu sampai jam berapa. Kemarin sampai hari pertama itu sampai jam 3 malam, jam 3 pagi. Jadi capeknya nggak kerasa banget, tapi tetap happy gitu, dinikmatin. Namanya juga kita sedang belajar dan bekerja cari uang untuk diri kita juga sendiri, tuh nggak boleh ngeluh. Jadi apapun itu harus dinikmati dan diterima. Lawan mainnya siapa? Lawan main kemarin sama Kak Puspita Sari, sama Bu Rini, terus sama Sakira, jadi anak kecil. Jadi ceritanya tuh aku kayak anak tukang bakso goreng yang selalu dihina orang, katanya baksonya. Aku tuh kayak jadi adik yang melindungi kakak aku ya, itu Kak Puspita Sarinya itu jadi kakak aku. Kakak Puspita Sari selalu dihina orang, dibilang baksonya busuk lah, dibilang baksonya bikin dagangan orang nggak laku, padahal kan itu udah itunya gitu. Jadi pada saat kakaknya dihina itu adiknya selalu datang melindungi, terus juga sayang sama keluarga. Dapat pelajaran apa dari senior-senior yang pemain-pemain? Pelajaran pertama bagaimana cara memahami skrip kan. Dialog kan memang ada skripnya, tapi kita jangan terlalu terpaku dalam skrip itu. Boleh improv gimana, intinya kamu memahami, jangan dihafal. Kalau dihafal tuh nggak akan bagus nanti hasilnya, soalnya kan itunya banyak ya. Kalau ngapal semua ya nggak mungkin cepet gitu. Jadi kamu pahami semuanya, kamu pahami, jadi kamu bisa improv nanti. Dan juga masalah blocking kamera, kan biasanya aku kemarin ditegur sama sutradara, biasanya kan nyanyi di atas panggung tuh, jadi pas syuting kakinya atasnya sejajar gini, mungkin apa berdiri ya, sejajar gini, tapi aku berdiri kayak gini kayak mau nyanyi gitu. Jadi pas ditegur sama sutradaranya, hari berdirinya biasa aja, ini bukan panggung dangdut katanya gitu. Jadi masih ke bawah ya kebiasaan? Iya masih ke bawah ya? Biasa, ini bukan panggung dangdut. Mungkin karena setelah kompetisi langsung diajak syuting, jadi mungkin masih suasana kompetisinya masih ke bawah waktu itu. Tapi teguran itu jadi penyemangat juga, maksudnya belajar ya? Pas sebenarnya negurnya juga nggak ngebentak kayak gitu, padahal negurnya baik-baik, malah lucu, jadi orang ketawa semua. Ketagihan nggak acting? Kayaknya ketagihan sih, ketagihan. Tapi kalau dipilih nyanyi atau acting, aku lebih milih nyanyi, tetap nyanyi. Tapi kalau acting itu juga asik gitu, sambil mempelajari, menggali juga potensi diri kita, sambil belajar juga di dunia acting. Kan kita dalam dunia entertainment ini tidak hanya menyanyi aja, pasti juga semua harus kita pelajari. Mungkin juga host juga mungkin harus belajar bagaimana caranya jadi host, bagaimana cara nanti berbicara depan kamera dengan baik dan benar, bagaimana, pokoknya semuanya harus dipelajari. Tapi ngerasa kaget ya pas kemarin syuting, kan tadinya kompetisi nyanyi, terus tiba-tiba syuting tuh ngerasa kaget, oh dan kayak gini gitu. Iya, kaget banget sih enggak, cuman baru tahu kalau proses syuting itu begini. Proses syuting itu kayak gini ya, biasanya ada adegan kebakaran, kira rumah memang dibakar beneran, ternyata cuma properti gitu. Terus juga baru tahu kalau lokasi syuting itu kayak gitu, ternyata banyak lokasi syutingnya, tempat-tempat syuting judul-judul film yang ada di film Indonesia itu ternyata di situ semua syutingnya. Adaptasinya berapa lama sih? Kan nggak ada juga. Nah, berapa lama tuh adaptasi?
adaptasi aku alhamdulillah ya, mungkin aku karena ingin berteman sama orang dan juga ingin berteman sambil mencari ilmu, jadi aku adaptasinya nggak terlalu lama, beberapa jam aja itu aku udah akrab. Kebetulan juga alhamdulillahnya dapat kru filmnya baik, wardrobe-nya juga asik, pemain juga ramah-ramah, asik ajak bercanda, terus semuanya baik. Jadi aku beradaptasinya nggak yang canggung gimana, malah aku yang lebih pentakilan di situ kelihatannya mungkin. Tapi melihat acting kamu ngedalamin belajar buat ngedalamin perannya berapa lama? kalau mungkin sekarang mungkin masih banyak kurangnya ya, kalau karena kan aku baru, nggak mungkin orang baru masuk itu langsung blok bagus gitu, pasti ada kurangnya, ada ininya. Intinya jangan berhenti untuk belajar aja supaya diri kita tuh menjadi lebih baik. Ke depan ada rencana apa untuk karir menyanyi sendiri? Pengen banyak mungkin banyak banget ya, karena Ari masih baru, tapi yang pengen tuh kayak main film atau mungkin menang penghargaan atau apa gitu. Terus juga pengen punya single sendiri, pengen punya konser sendiri, pokoknya banyak banget. Intinya sekarang tuh belajar pelan-pelan untuk memenuhi semuanya. Lu nyangka nggak ada di titik sekarang ini? Nggak nyangka, karena dulu masih hari yang dulu tuh orang tua aja malah nggak nyangka. Aku masih ngerasa ini beneran aku nggak ya, tadi kumpul sama para artis senior kayak Kak Ivan, kayak Koruben, kayak Kak Ayu, Bang Wendy, Kak Billy yang aku dulu tonton di TV, dan sekarang aku gabung sama mereka. Dan juga kemarin nyanyi depan Mai, nyanyi depan Bunda Inul, Mami Dewi, King Nasar, semuanya pokoknya kayak merasakan di panggung yang semegah itu, yang LED dibuka masuk, pokoknya masih gak percaya ini beneran aku nggak ya, ini beneran aku atau bukan sih gitu. Tapi intinya bersyukur aja, mungkin ini hasil dari proses yang aku lewati, doa dari orang tua juga, mungkin rezeki dari Allah juga buat aku. Ari sendiri nyadar nggak kalau sekarang udah terkenal gitu? Enggak nyadar yang gimana ya, aku tuh sekarang sih ya gimana ya ngomongnya ya, sekarang tuh semua apapun gerak-gerik aku diperhatikan, dari caption apa, pokoknya dari tingkah laku apa, dari langkah kaki pun diperhatikan orang ya. Jadi agak gimana gitu, tapi ya udahlah, karena kita udah di namanya dunia entertain, kita dilihat orang di televisi, otomatis orang akan mengoreksi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.